Haleluya, puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan berkat pagi pada pagi hari ini, di mana kebenaran firman Tuhan datang kembali dalam kehidupan kita untuk siap memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Langsung saja kita masih di dalam Efesus. Kita akan melihat, kita akan fokus pada ayat pokok kita pada pagi hari ini dalam Efesus yang ke pasal 6 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di sini kalau kita mau melihat dalam ayat yang seterusnya juga, kita lihat dalam ayat yang ke-11 juga sampai yang ke-13. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di sini kita melihat Paulus, dia mengatakan sendiri bahwa dunia yang kita diami saat ini, dunia yang kita tinggal saat ini, sekarang ini, yaitu dimana kita sedang berada di arena peperangan. Itu sebabnya Paulus berkata kepada orang-orang percaya dalam ayat pokok kita tadi, yaitu akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita sampai di situ saja. Kata hendaklah, kata lain dari hendaklah itu seharusnya atau sebaiknya. Kata hendaklah ini juga dimana dia untuk menyatakan suatu harapan atau saran. Sehingga kita bisa melihat yang dikatakan Paulus itu, Paulus berharap supaya orang-orang percaya itu tetap kuat di dalam Tuhan. Dikatakan juga dalam ayat pokok kita, ayat yang ke-10, kata kuat. Kata lain dari kuat yaitu tahan. Tidak mudah patah, tidak mudah rusak, dan tidak mudah goyah. Artinya orang-orang percaya, saya, Bapak, Ibu, Saudara, kita itu harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak mudah terpengaruh dengan godaan-godaan yang ada di dunia ini. Nah, ini yang Paulus dorong bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, bahkan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini muncul pertanyaan, kenapa kita harus kuat? Sudah saya sampaikan tadi di awal, tadi bahwa Paulus mengatakan dunia yang kita diami ini, yang kita tempati ini adalah dalam arena peperangan. Peperangan yang dimaksudkan Paulus yaitu peperangan rohani. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita sedang berada dalam dunia ini yang kita sedang dimana dalam arena peperangan rohani yang dimaksudkan Paulus yang sudah saya bacakan tadi. Lawan kita bukanlah darah dan daging, ayat 12 sudah mengatakan tadi, tetapi yaitu melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Nah, muncul lagi pertanyaan, bagaimana supaya kita kuat? Bagaimana supaya kita kuat? Saya akan membagikan beberapa poin pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana supaya kita kuat? Yaitu menantikan Tuhan. Kita boleh buka dalam Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-31. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, simak baik-baik, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka
seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ketika dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan. Karena dikatakan juga ketika mereka berlari, mereka tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, mereka tidak menjadi lelah. Sungguh luar biasa. Ketika kita orang percaya, saya, Bapak, Ibu, Saudara, menantikan Tuhan selalu dalam hal apa? Pada umumnya dalam hal apa, seperti kita berdoa, beribadah, bahkan lain sebagainya. Itu contoh-contoh yang saya dapat sampaikan. Saat kita berjalan tidak akan lelah. Kekuatan dari Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Saat kita selalu menantikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mampu dengar baik. Saat kita selalu menantikan kekuatan yang dari Tuhan, kita menantikan Tuhan, kita akan kuat, bahkan mampu menghadapi tipu muslihat iblis, menghadapi godaan-godaan iblis, menghadapi godaan-godaan yang ada di dunia ini, di sekeliling kita. Dunia ini bisa melelahkan kita. Kita butuh kekuatan yang dibaharui oleh Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita kuat? Kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ayat yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Di sini kita melihat Elia yang di mana dia diingatkan Tuhan melalui malaikat Tuhan yang datang kepada dia. Malaikat Tuhan mengingatkan dia untuk beristirahat sejenak melalui dia makan dan minum. Dikatakan di situ tersedia roti bakar dan sebuah kendi yang berisi air. Menikmati roti dan air itu berbicara tentang firman dan Roh Kudus. Makan firman Allah artinya mendengar firman, bukan saja sampai kita mendengar ya, kita merenungkan, bahkan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita boleh melakukan kehendak Tuhan. Minum air yang artinya kita mau menerima Roh Kudus. Kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kita izinkan Roh Kudus yang mengambil alih, yang mengendalikan kehidupan kita. Karena hanya Roh Kuduslah yang dapat memampukan kita untuk kita lebih dapat berjalan dalam kebenaran. Sehingga dari situ kita lihat, kita kembali dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang kita maju pada ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Melalui ketika Elia sudah beristirahat, dia makan dan minum. Dia dapat mampu berjalan 40 hari 40 malam menuju ke gunung Horeb. Kita lihat pada ayatnya yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Di sini kita melihat dalam ayat 4, di situ dikatakan padang gurun. Kita melihat padang gurun itu berbicara tantangan, pergumulan. Kalau kita sudah terlebih dahulu makan dan minum, artinya ketika
kita mendengarkan, melakukan firman, dan mengandalkan Roh Kudus, kita mampu melewati padang gurun dalam kehidupan kita. Kita mampu melewati masalah-masalah dalam kehidupan kita. Tantangan seberat apapun pasti kita dapat mampu melewati. Asalkan apa? Kita makan dan minum, yaitu kita mengandalkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan kita mengandalkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, bagaimana supaya kita kuat, yaitu kita lihat dalam Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Dikatakan di sana, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Di sini yang dimaksudkan yaitu Abraham. Kita melihat Abraham, dia tetap kuat karena apa? Dia percaya pada janji Allah. Sehingga poin yang ketiga, bagaimana supaya kita kuat, yaitu memandang pada janji Allah. Abraham dalam masa tuanya justru dia kuat, dia semakin kuat karena apa? Dia memiliki iman yang besar terhadap janji Allah. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat mengingatkan kita, dapat memberkati kita semua yang ada. Immanuel, Allah beserta dengan kita.